Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas sebuah topik, yakni tentang memilih metodologi pendidikan agama Islam yang tepat untuk generasi milenial. Pada kesempatan kali ini, saya, Nadifa Ainiyah, dan Farah Aulia Zaidah bersama dua narasumber kita, yakni Vina Nursabila dan Wahyu Adi Setianing Tias Dewi Putri. Sebelum kita memulai podcast hari ini, kita akan menyapa terlebih dahulu dua narasumber kami. Halo Mbak Vina dan Mbak Tias. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja untuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Mbak Vina dan Mbak Tias, mengapa sih penting bagi pengajar memilih metodologi pendidikan agama Islam yang sesuai untuk generasi milenial? Saya jawab dulu ya, izin Mbak Tias. Jadi kenapa sih kok penting bagi seorang pengajar itu untuk memilih metodologi gitu? Sebelumnya kita pandang dulu dari segi seorang pengajar dalam pembelajaran itu memang harus dan menurut saya wajib ya untuk memilih metodologi yang tepat sebelum terlaksananya suatu pembelajaran. Kenapa? Karena itu nanti akan berpengaruh pada sukses atau tidaknya pembelajaran yang akan dilaksanakan itu. Nah, kenapa kok sekarang penting gitu dalam pembelajaran PAI bagi generasi yang sekarang gitu. Nah, kita ketahui bahwa generasi sekarang itu berbeda dengan generasi kita yang dulu. Jadi kalau generasi kita yang dulu kan masih pakai cara konvensional pun masih berjalan dengan lancar gitu, masih siswa itu masih ya manut-manut aja gitu kalau bahasa kita. Tapi kalau generasi yang sekarang, generasi milenial itu udah beda lagi, zamannya pun mereka beda. Misalnya kalau dulu itu kita seringnya pakai buku-buku dan paket-paket dan sebagainya. Kalau sekarang kalau nggak dibarengi dengan teknologi, maka ya mereka bosen, mereka akan tidak tertarik seperti itu. Nah, jadi di sini perannya seorang pengajar dalam memilih metodologi itu sangat penting ya, seperti itu. Apalagi dalam pembelajaran PAI yang sekarang sangat dibutuhkan di era yang sekarang ini. Seperti itu. Mungkin Mbak Tias bisa menambahkan. Ya, baik, mohon izin menambahkan untuk pendapat dari yang disampaikan oleh Mbak Vina. Saya sangat setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Mbak Vina tadi ya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pendidikan yang modelnya konvensional tentu saja dirasa tidak akan bisa bersanding dengan generasi milenial di zaman sekarang. Karena ya seperti yang kita tahu, kita ini kan sebenarnya kita termasuk dari generasi yang konvensional gitu. Kita masih menggunakan buku sebagai media belajar. Kemudian kita juga masih menggunakan bantuan metode ceramah dari guru. Dan saya rasa hal itu dirasa akan kurang tepat jika disandingkan dengan generasi milenial karena mereka sudah merasakan apa yang mereka rasakan dan apa yang kita rasakan kan berbeda. Mereka sudah merasakan perkembangan teknologi, kemudian seperti yang kita tahu bahwa pendidikan agama Islam itu adalah mata pelajaran yang berisikan praktek-praktek ibadah, kemudian juga akidah akhlak. Saya rasa kurang maksimal jika hanya menggunakan media buku sebagai media bantuan belajar gitu. Dan kita tahu bahwa generasi milenial sekarang kan sudah menghadapi perkembangan zaman yang sangat pesat, baik dari teknologinya, kemudian cara berpikirnya gitu. Jadi kalau misal hanya menggunakan buku sebagai media untuk belajar, saya rasa kurang tepat. Dan guru di sini fungsinya sebagai fasilitator untuk menjembatani peserta didik agar bisa maksimalkan belajarnya dalam pendidikan agama Islam sendiri. Jika hanya menggunakan media buku, tentunya akan kurang jika guru tidak menggunakan media interaktif yang bisa membantu pembelajaran yang sudah lumayan marak gitu digunakan, dan peserta didik juga dirasa sudah lumayan paham dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi jika guru tidak bisa memanfaatkan dan bersanding dengan generasi milenial yang segala
Segalanya sudah maju, cara berpikirnya sudah maju, teknologi sudah maju, saya rasa akan sulit untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran gitu jika metode yang digunakan oleh guru tidak bisa bersanding dengan generasi milenial sekarang. Begitu. Gini ya, sangat penting bagi pengajar untuk memilih metodologi pendidikan agama Islam yang sesuai untuk generasi milenial. Karena kan metode tersebut itu juga dapat memfasilitasi pemahaman agama yang relevan. Seperti kayak pembuatan media interaktif, dan itu juga sesuai dengan cara belajar dalam generasi ini. Itu juga dapat seperti kayak meningkatkan minat, partisipasi, dan pemahaman siswa terhadap pembelajaran tersebut. Gitu ya. Terima kasih Mbak Tias dan Mbak Vina. Mungkin langsung saja untuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Mbak Tias sama Mbak Vina, metode pembelajaran pendidikan agama Islam seperti apa yang sesuai untuk diterapkan sekarang dan mengapa? Baik, mohon izin untuk menjawab. Mungkin nanti Mbak Vina jika ingin menambahkan, monggo. Nah, jadi menurut saya metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang sesuai untuk generasi milenial sekarang ini adalah metode pembelajaran yang dimana siswa itu diajak untuk aktif dan berpartisipasi secara maksimal di dalam kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan agama Islam dulu pas zaman kita itu menggunakan metode ceramah, yaitu guru itu memegang kendali di dalam kelas. Guru menjelaskan, kemudian siswa nanti bertanya, tetapi banyaknya mendengarkan. Kemudian nanti ketika ujian mengerjakan soal begitu. Nah, saya rasa jika disandingkan dengan generasi milenial yang sekarang ini, yang cara berpikirnya, kemudian zamannya sudah sangat maju, itu dirasa kurang tepat gitu jika hanya menggunakan metode ceramah. Karena nanti peserta didik akan cenderung bosan, kemudian jenuh, jadi mengurangi efektivitas dari pembelajaran pendidikan agama Islamnya itu sendiri. Nah, pendidikan agama Islam ini kan isinya berisikan praktek-praktek ibadah, kemudian akidah akhlak. Jika hanya menggunakan metode ceramah, yaitu siswa hanya mendengarkan, dirasa akan kurang maksimal gitu pembelajarannya. Esensi dari belajarnya akan kurang dan siswa juga jenuh. Jadinya dia tidak menangkap apa yang disampaikan guru, tapi cenderung jenuh. Nah, saya rasa metode pembelajaran yang tepat untuk pendidikan agama Islam ini adalah ya kita tahu banyak metode pembelajaran yang juga digunakan pada mata pelajaran yang lain, tapi saya rasa metode yang bisa digunakan adalah metode demonstrasi dan juga metode di mana siswa nanti dibentuk dalam sebuah kelompok, kemudian menganalisis sebuah studi kasus dan bisa bisa aktif menyuarakan pendapatnya terhadap studi kasus yang ada gitu. Jadi mengapa metode demonstrasi? Saya rasa guru itu tetap menjadi fungsi fasilitator, yaitu penyalur antara informasi, kemudian ilmu yang kemudian disampaikan kepada peserta didik. Jadi guru ini sebagai fasilitator dan sebagai pengawas. Contohnya dalam praktek sholat, guru nanti memberikan contoh, kemudian siswa diminta untuk menirukan atau mempraktekkan sesuai apa yang sudah dipraktekkan. Nah, dalam prosesnya nanti guru juga sebagai pengawas. Apabila nanti ditemukan kendala atau dirasa ada kesulitan dari peserta didik, guru bisa mengatasi. Kemudian untuk yang kelompok, analisis studi kasus bisa mungkin diambil dari kasus-kasus yang ada begitu. Jadi di sini guru tidak lepas pengawasan, guru tetap menjadi pengawas, guru tetap menjadi penyalur, tetapi siswa berpartisipasi aktif begitu. Nah, mungkin dari Mbak Vina ada yang disampaikan, nanti mungkin juga bisa tambahkan, ya itu sih menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Tia. Jawabannya sebenarnya sudah sangat kompleks ya. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit itu benar tadi kalau dalam sebuah pembelajaran itu
cara memilih metode yang tepat yaitu pastinya kita lihat dulu bagaimana peserta didik kita dan bagaimana fasilitas yang akan kita gunakan untuk menerapkan metode itu gitu. Tapi kalau Mbak Tias tadi memilih demonstrasi dan studi kasus itu tepat gitu digunakan di era yang sekarang itu saya juga setuju gitu. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit kalau apa ya, metode-metode itu sebenarnya tepat gitu, cuman bisa nggak bisa kalau ceramah aja itu nggak bisa. Jadi kayak kita kolaborasikan gitu. Misalnya metode ceramah dikolaborasikan dengan metode diskusi dan juga demonstrasi misalnya seperti itu. Intinya kita buat bagaimana siswa itu tertarik gitu. Jadi sebelum kita memilih atau menerapkan suatu metode, kita lihat dulu bagaimana kondisi siswa kita. Nah, kalau untuk generasi milenial atau generasi yang sekarang ini, maka kita bisa menggunakannya dengan kalau tadi Mbak Tias sarankan adalah menggunakan PPT interaktif seperti itu atau media-media lain. Nah, itu benar sekali karena teknologi sekarang kan udah berkembang pesat ya, terutama di dunia pendidikan. Nah, itu dapat kita manfaatkan entah itu misalnya dengan media sosial atau dengan dengan menggunakan kuisis dan sebagainya. Intinya yang membuat peserta didik itu menarik dan mempunyai pengalaman baru timbang dengan metodologi PAI yang konvensional yang kayak dulu aja gitu. Seperti itu untuk tambahannya. Baik, terima kasih. Jadi untuk metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam yang sesuai diterapkan sekarang ini, yakni seperti kayak teknologi konseptual atau interaktif. Contohnya tadi katanya PPT interaktif. Itu juga kan bisa untuk memperkaya pembelajaran dengan sumber daya daring. Atau juga interaktivitas juga penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman konsep agama dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Ya, benar Oke, langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana sih pendapat Mbak Vina dan Mbak Tias tentang peran media sosial dalam mendukung proses pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital saat ini? Oke, izin menjawab terlebih dahulu Mbak Tias. Jadi bagaimana peran media sosial untuk pembelajaran, terutama untuk PAI ya di era yang sekarang ini dan untuk generasi milenial seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa peran media sosial yang sekarang itu adalah sudah sangat berkembang gitu, sudah sangat berkembang pesat dan hampir mungkin kita temui hampir seluruh peserta didik sekarang itu sudah menggunakan media sosial entah di berbagai jenjang ya. Nah, itu kondisi itu dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran. Maksudnya gimana? Kita dapat menggunakan media sosial itu sebagai media itu sendiri gitu dalam suatu pembelajaran. Nah, caranya misalnya dengan kalau misalnya kita menggunakan metode studi kasus dalam PAI, berarti kita misalnya langsung aja kita contohkan kasus itu dalam yang kita temui dalam media sosial seperti itu. Atau misalnya dengan menggunakan video-video pendek. Nah, sekarang kan anak-anak remaja sekarang itu lebih suka melihat video pendek ya daripada video yang lengkap atau durasinya lama seperti setengah jam dan 1 jam dan sebagainya itu mereka udah nggak tertarik. Nah, dengan seperti itu kita dapat menggunakan media pembelajaran itu sendiri dengan apa yang mereka sukai gitu. Jadi kita kembali lagi melihat bagaimana kondisi peserta didik kita seperti itu. Mungkin Mbak Tias bisa menambahkan. Iya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Vina. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk penggunaan media sosial sendiri kan sekarang sudah marak di generasi milenial ya. Baik dari usia sekolah dasar sampai kita sendiri kan juga banyak aktif di sosial media, baik untuk fungsi eksplorasi, dokumentasi, dan tidak dipungkiri juga bahwa penggunaan sosial media itu juga bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Jadi ya benar, kita harus melihat apa yang disukai oleh peserta didik. Misal mereka suka melihat video-video atau gambar atau
juga dari website atau blog dan semacamnya. Jadi bisa nanti kita lihat dari apa yang menjadi minat dari peserta didik itu, kemudian kita ambil dari sosial media, bisa kita tunjukkan bahwa sosial media ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tapi juga bisa untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya untuk pendidikan agama Islam. Jadi kita melihat minat dari peserta didiknya terlebih dahulu. Begitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit ya, Mbak. Media sosial ini dapat memainkan peran penting dalam mendukung proses pembelajaran di pendidikan agama Islam dalam era digital ini. Soalnya kan mereka juga membutuhkan seperti informasi, diskusi, dan kolaborasi antara siswa dan guru. Namun, perlu dikelola juga dengan bijak untuk menghindari dampak negatif atau dapat memastikan fokus pada pemahaman nilai-nilai tersebut. Tuh. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mbak Farah. Jadi ternyata media sosial itu termasuk mempunyai peran yang cukup besar bagi pembelajaran PAI ya. Namun guru juga harus memperhatikan sumber-sumbernya agar murid-murid tidak salah belajar. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa jenis platform media sosial yang menurut Anda paling sesuai atau paling efektif dalam pembelajaran PAI? Monggo, boleh dijawab. Mohon izin untuk menjawab, mungkin nanti jika Mbak Vina ada yang ingin tambahkan, monggo. Jadi, menurut saya, efektif atau tidak efektifnya media sosial yang digunakan itu sebenarnya relatif ya, karena kita tidak bisa melihat sesuatu itu efektif atau tidak efektif, karena apa ya, semua platform media sosial itu menurut saya efektif jika menyesuaikan dengan individu yang menggunakan. Jadi seperti yang kita ketahui, generasi milenial ini kan sudah banyak yang menggunakan media sosial, baik untuk fungsi hiburan, fungsi dokumentasi, dan lain sebagainya, fungsi untuk mengekspresikan diri, gitu. Jadi, bicara efektif atau tidak efektif itu sebenarnya menurut saya relatif, karena itu tergantung dari pengguna yang menggunakan media sosialnya. Nah, bisa kita lihat kalau di zaman sekarang generasi milenial itu kan punya cara masing-masing untuk belajar. Misalnya ada yang suka belajar dengan teks, itu bisa melalui blog atau website. Kemudian ada yang kurang suka dengan cara yang seperti itu, jadi dia sukanya yang ada visualnya, kemudian ada teksnya. Itu bisa jadi dia menggunakan media Instagram sebagai media untuk menambah wawasan, untuk belajar gitu. Nah, ada juga nih yang kurang suka dengan atau tidak cukup dengan gambar ataupun tulisan gitu. Ada juga yang sukanya itu visualnya yang bergerak, animasi, kemudian ada suaranya, ada ada orangnya gitu-gitu. Jadi mungkin itu dia sukanya belajar menggunakan media sosial YouTube. Nah, melihat dari itu semua, jadi tidak bisa diukur efektif atau tidak efektifnya sesuatu, karena itu relatif, tergantung dari peserta didik itu sukanya apa, minatnya apa, cara belajarnya bagaimana, begitu. Nah, nanti guru fungsinya sebagai pengawas, membantu memfilter mana yang bisa diterima oleh peserta didik, mana informasi yang tidak bisa diterima oleh peserta didik, begitu. Nah, jadi ya kita harus tahu seperti apa gaya belajar peserta didik, minatnya di mana, sukanya apa, bagaimana cara menerima informasinya mudah. Nanti guru fungsinya sebagai pengawas, memfilter. Nah, jadi ya itu tadi, menurut saya efektif atau tidak efektif itu relatif. Terus kan perlu diingat bahwa tadi guru fungsinya untuk memfiltrasi mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Jadi jangan langsung ambil, tapi juga difilter terlebih dahulu. Mungkin ada Mbak Vina ada tambahan? Monggo. Terima kasih Mbak Tias kesempatannya. Jadi secara garis besar sebenarnya sama ya pendapatnya saya dengan Mbak Tias. Jadi bahwa kita kembalikan lagi ke peserta didik gitu. Jadi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka senangi gitu, itu berbeda-beda pastinya setiap peserta didik. Nah, itu kita bisa lihat dulu sebelum kita menggunakan atau memilih
memilih apa yang media sosial apa yang akan kita gunakan atau media apa yang akan kita gunakan. Nah, tadi bisa dicontohkan dengan web atau dengan poster dan sebagainya. Mungkin saya juga bisa menambahkan adalah dengan short video. Jadi video pendek. Jadi kayak misalnya di TikTok, di Reels kayak gitu. Nah, itu misalnya kalau mereka itu lebih seringnya membuka itu atau mengakses itu, nah kita bisa menggunakan itu sebagai media pembelajaran. Nah, tapi yang terpenting adalah kita ketahui bahwa kita kembalikan lagi fungsinya seorang guru. Jadi jangan sampai guru itu membiarkan begitu saja dalam menggunakan media pembelajaran yang pakai media sosial seperti itu. Kenapa? Karena kalau tanpa adanya pengawasan dan juga bimbingan, pastinya anak zaman sekarang ya, remaja zaman sekarang itu pastinya melipir, kalau bahasa kita itu melipir kemana-mana gitu. Kalau misalnya kita memilih menggunakan Instagram gitu, kita menemukan satu channel atau satu akun gitulah, satu akun, terus itu isinya akun pembelajaran. Nah, kita meminta peserta didik untuk misalnya menganalisis atau meneliti dan belajar dari sana, tapi kalau kita nggak diawasi itu pasti mereka bisa belajar dari bukan belajar tapi malah mengakses yang lain seperti itu. Jadi dikembalikan lagi bahwa pentingnya fungsi dari seorang guru tersebut. Nah, kalau untuk memilih media sosialnya yang efektif yang mana, itu ya itu tadi dikembalikan ke anaknya, bagaimana peserta didik kita itu senangnya yang mana gitu, peserta didik kita itu butuhnya yang mana. Nah, itu nanti yang kita gunakan seperti itu. Jadi kalau platform media sosial yang efektif itu relatif karena kan masing-masing media sosial memiliki peminat atau usernya berbeda-beda. Nah, jadi guru itu harus mengamati siswanya itu suka media sosial apa dan suka konten apa, misalnya animasi atau poster-poster bergambar gitu ya. Nah, namun harus tetap diperhatikan peran guru itu jangan sampai hilang. Peran guru kan membimbing dan mengawasi muridnya. Karena kalau tidak dibimbing dan tidak diawasi, takutnya mereka itu keterusan dan bisa disalahgunakan ya media sosialnya. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir adalah apakah ada menurut Anda apakah ada tantangan dan apakah ada tantangan yang dihadapi ketika menggunakan media sosial dalam pembelajaran dan bagaimana solusinya? Oke, izin menjawab terlebih dahulu Mbak Tia. Jadi kalau ditanya apa ada tantangan dalam menggunakan media sosial sebagai pembelajaran ya, terutama untuk pembelajaran PAI, tentunya ada gitu. Bahkan terlepas dari menggunakan media sosial dalam suatu pembelajaran pasti ada namanya tantangan atau dampak yang kita ambil saat menggunakan media atau metode tersebut. Nah, kalau dikembalikan lagi ke dalam menggunakan media sosial sebagai pembelajaran, nah itu pastinya banyak, kalau menurut saya banyak. Soalnya media sosial sendiri kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, nah di era yang sekarang ini itu banyak disalahgunakan entah dengan kejahatan-kejahatan atau dengan mengakses hal-hal yang tidak baik seperti itu bisa disalahgunakan apalagi oleh remaja-remaja anak didik kita yang baru menginjak masa pubertas gitu ya. Nah, itu perlunya diawasi seperti itu. Nah, apalagi dalam menggunakan penggunaan media sosial ini dalam pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran berarti itu tadi, bahwa kalau seorang guru itu tidak memilihkan sumber-sumber yang tepat dan juga tidak mengawasi, nah itu yang nantinya jadi dampak negatif atau jadi tantangannya. Bisa saja misalnya cuma seorang guru itu meminta menganalisis dari Instagram seperti itu. Nah, nggak dikasih lah sumbernya yang apa yang akan dianalisis seperti itu, misalnya akun apa dan sebagainya, atau menggunakan YouTube misalnya di channel apa dan sebagainya, itu nggak dikasih tahu. Itu kalau buat generasi yang sekarang, kalau misalnya seperti itu bisa jadi kalau misalnya mereka
nggak lurus ya, maksudnya dalam pembelajaran tuh mereka rada berbelok gitu lah. Itu bisa jadi nanti mereka bisa menyalahgunakan akses tersebut, jadi nggak malah untuk pembelajaran tapi melenceng ke yang lain. Nah itu tadi perlunya pengawasan dan juga sumber-sumber yang diberikan oleh guru itu harus akurat seperti itu. Jangan sampai kita sebagai pengajar malah kitanya yang memberikan yang tidak tepat gitu, atau yang salah atau yang keliru seperti itu. Misalnya dalam penggunaan video pendek. Nah itu juga perlu diperhatikan video pendek yang seperti apa yang kita gunakan dalam pembelajaran. Jangan sampai sebelum kita hanya menyomot gitu, tidak menganalisis atau melihat terlebih dahulu video yang kita ambil itu akurat atau benar atau tidak, atau malah kontroversi yang itu nanti malah menimbulkan dampak yang tidak baik dalam pembelajaran kita. Seperti itu untuk saya, mungkin bisa ditambahkan dengan Mbak Tias. Baik, terima kasih untuk Mbak Vina. Saya rasa jawabannya sudah lengkap ya untuk tantangan dan solusi yang ada pada pembelajaran pendidikan agama Islam di generasi milenial seperti sekarang ini. Nah, mungkin saya bisa menambahkan pada abad ke-21 ini, generasi milenial ini kita tuh sebenarnya banyak menghadapi tantangan yang sebenarnya juga menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, untuk tantangan yang dihadapi pada guru dengan generasi milenialnya ini sebenarnya berkisar pada kemampuan akademik siswa, tetapi juga tidak hanya untuk kemampuan akademik siswa, tetapi juga pada pendidikan intelektual, emosional, moral, dan akhlak siswa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vina. Media sosial yang berkembang ini tuh bisa jadi peluang, tapi juga bisa menjadi tantangan, bisa menjadi solusi, tapi juga merupakan tantangan karena kalau tidak diiringi dengan guru yang memadai dalam pembelajaran digital atau guru yang memadai dalam teknologi perkembangan zaman yang ada, tentunya akan menjadi tantangan. Jadi menurut saya untuk peran guru harus bisa banyak belajar, juga banyak mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu. Jadi peran guru yang teredukasi itu juga merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya guru yang matang dengan perkembangan zaman yang ada, guru bisa membantu peserta didik untuk memanfaatkan media sosial yang ada dan bisa memaksimalkan kegiatan belajar mereka, khususnya kegiatan belajar pendidikan agama Islam sendiri. Nah, jadi menurut saya solusi yang tepat adalah guru juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan kemudian bisa membantu peserta didik untuk memilih mana media sosial yang baik, bagaimana cara menerima informasi yang baik, dan bagaimana cara untuk menghindari informasi-informasi yang negatif. Dan guru juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan menggunakannya untuk membuat media interaktif yang sesuai dengan apa yang disukai oleh generasi milenial seperti sekarang ini. Begitu. Cukup. Ternyata tantangan dalam pembelajaran PAI menggunakan media sosial sangat banyak ya. Karena kalau media sosial tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bisa disalahgunakan dan bisa melenceng. Nah, jadi perlu pengawasan dari guru, dan guru juga harus memilih dan memfilter sumber belajar yang akan disampaikan pada siswanya. Nah, guru juga harus teredukasi agar guru bisa mengarahkan dan membimbing siswanya dalam memberi dan juga menerima informasi dalam media sosial. Begitu ya. Iya, benar sekali. Iya, benar sekali. Beginilah podcast dari kami yang bertemakan memilih metodologi PAI yang tepat untuk generasi milenial. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.